Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Dara Jingga. Di sini saya akan membuat video mengenai konseling gizi, yaitu konseling gizi diet dislipidemia. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan Bapak, saya Sabila Dara Jingga sebagai ahli gizi yang bertugas saat ini. Dengan Bapak siapa? Bapak S. Ada keperluan apa di sini, Pak? Saya mendapat rujukan dari dokter untuk konsultasi ke ahli gizi. Baik Pak, boleh saya lihat rujukan dari dokternya? Dari data fisik klinis dan biokimia Bapak, ini fisik klinis seperti tekanan darah, terus nadi, respirasi Bapak itu normal. Tapi biokimia rata-rata juga normal. Ada satu nilai biokimia yang melebihi batas normal, yaitu kolesterolnya. Jadi kolesterol yang dianjurkan itu kurang dari 200 mg per dl. Sedangkan Bapak itu kolesterol totalnya itu 230 mg per dl. Sehingga itu dapat dikatakan Bapak mengalami dislipidemia. Sebelumnya apakah Bapak tahu dislipidemia itu apa? Baik, saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi dislipidemia itu merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam tubuh. Fraksi lipid yang utama itu namanya hiperkolesterolemia atau yang dikatakan kenaikan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL. Lalu ada hipertrigliserida, itu kadar trigliserida yang meningkat dan penurunan penurunan kolesterol HDL. Sehingga hal tersebut itu dapat dikatakan seorang dapat mengalami dislipidemia itu. Nah, klasifikasi dislipidemia itu ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Kalau primernya itu karena genetik atau keturunan, lalu dislipidemia sekundernya itu akibat penyakit lain seperti diabetes mellitus, hipertiroid, sindrom metabolik, sindrom nefrotik, dan obat-obatan golongan steroid. Lalu faktor resiko dislipidemia itu sekunder, ada sekunder dan primer. Nah, yang sekundernya itu ada diabetes mellitus, rokok, kopi, stres, terus alkohol dan obesitas. Nah, faktor resiko primernya itu ada yang dapat diterapi, ada yang tidak dapat diterapi. Nah, yang dapat diterapi itu hipertensi, rokok, lalu kadar kolesterol HDL rendah gitu. Yang tidak dapat diterapi itu usia. Yang dapat diterapi ini dapat diatasi dengan menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan yang benar juga. Jadi dislipidemia itu bisa dikatakan kolesterol tuh. Jadi tujuan konseling gizi pada hari ini itu mendiskusikan perubahan pola makan, apa sih bahan makanan apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita penyakit dislipidemia ini. Nah, kira-kira proses konseling gizi ini berlangsung selama kurang lebih 25 menit, meliputi pengkajian gizi, diagnosis gizi, serta implementasinya. Nah, saya berharap Bapak S bersedia untuk bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling gizi. Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak sebelumnya sudah mengukur berat badan dan tinggi badan? Sudah. Tinggi badannya berapa? 170. Berat badannya? 60. Status gizi Bapak alhamdulillah termasuk status gizi normal atau status gizi baik. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Bapak kerjanya sebagai apa ya? Karyawan swasta. Bapak punya anak berapa? 2, 1 cewek, 1 cowok. Oh, sudah sepasang ya Pak. Yang paling besar umurnya berapa Pak? Yang udah kuliah semester 5. Kalau yang paling kecil? SMP kelas 3. Oh, sudah besar ya Pak. Kira-kira di keluarga Bapak apakah ada riwayat penyakit? Tidak ada.
Eh, terus Bapak punya alergi atau pantangan makanan? Tidak. Kalau makanan yang paling sering dikonsumsi apa Pak? Dulu bakso, sotomi, nasi padang. Biasanya bakso itu berapa hari sekali mengkonsumsinya Pak? Kalau dulu hampir tiap hari. Sekarang udah ya seminggu 3 kali lah. Kalau misalkan soto mie pakai kikil itu Sama itu juga jarang. Tiap hari seminggu 2 kali ya? Bisa 2 kali. Kalau nasi padang berapa hari sekali? Padang ya bisa seminggu 3 kali juga. Tapi apa Bapak sering mengkonsumsi buah dan sayur? Suka Setiap hari gitu, sering? setiap hari. Tapi ya Bapak ada keluhan ini nggak? Misalnya kayak bagian tengkuknya itu pegel atau ada keluhan lain gitu? Ada Apa? ya di sini. Atau berarti tengkuknya pegel ya? Terus tangannya kram gitu? Ya suka kesemutan kalau lagi naik motor. Iya Pak, itu termasuk tanda dan gejala dari dislipidemia. Nah, selain itu, tanda dan gejalanya itu mudah lelah, mudah mengantuk, terus nyeri pada dada, tangan sering kesemutan, dan nyeri pada tengkuk yang Bapak alamin tadi gitu. Terus antelasma, kayak gitu Pak. Pak, sekarang saya akan menanyakan asupan konsumsi Bapak pada hari kemarin dari bangun tidur sampai Bapak mau tidur lagi. Kemarin Bapak bangun jam berapa Pak? Itu mengkonsumsi sesuatu atau enggak? Tidak. Terus Bapak makan atau mengkonsumsi sesuatu itu jam berapa? Jam 8. Jam 8 makan apa? Minum teh manis sama roti. Roti manis. Teh manisnya gelasnya yang mana Pak? Yang ini bukan? Iya yang itu. Iya. Yang 185 ml ya. Iya. Gulanya seberapa banyak Pak? 1 sendok makan. Terus kalau roti manisnya yang kayak gini bukan Pak? Iya. Yang kayak gitu. Terus habis itu Bapak makan apa lagi? Bapak minum konsumsi air putih atau minum minuman lain? Enggak. Air putih. Paling air putih. Air putih gelasnya yang semana Pak? Ya yang itu. Yang berapa nih? 290 ya? Iya. Terus habis itu Bapak mau konsumsi apa lagi? Paling nanti makan siang. Jam berapa tuh? Jam 11, jam 12. Makannya apa? Waktu kemarin. Makan paling ya ayam. Terus nasi. Ayam sama nasi. Nasinya seberapa? Berat sedang lah. Yang segini. Ya betul. Terus ayam goreng ya? Ayam goreng. Yang mana? Ya yang dada tuh saya suka. Yang ini. Iya. 60 gram. Satu. Terus minumnya air putih. air putih. Ukurannya sama kayak tadi. Iya. Selain itu mau konsumsi apa lagi? Jam Udah. segitu udah. Ada. Terus setelah jam itu mengkonsumsi lagi jam berapa makanan? Sore jam 4 atau jam 5 makan nasi. Terus sama? Ya sama lauk yang sama. Berarti ukurannya juga sama ya? Iya. Semuanya. Nasinya 200 gram kayak tadi ya, porsi sedang, sama ayamnya juga ayam goreng dada ya? Iya. 60 gram. Terus mengkonsumsi apa lagi? Tapi kalau ada buah ya buah. Kalau enggak Kemarin nggak ada. Enggak ada. Habis stoknya. Terus mengkonsumsi air putih aja. Iya. Ukuran gelasnya sama kayak tadi ya. Iya. Terus jam berapa lagi tuh mengkonsumsi makanan? Di Senggang jam 9, setengah 10 makan martabak. Itu berapa potong? Berapa potong? Ya, kayak 4 atau 5 lah. Paling banyak. Terus habis itu minumnya air putih atau minuman lain? Air putih ya. Air putih, gelasnya juga sama ukurannya. Berarti kemarin nggak mengkonsumsi sayur dan buah ya? Enggak.
karena stoknya lagi habis gitu. Baik, kalau gitu Pak, setelah saya perhitungkan gizi Bapak, asupan makanan yang kemarin itu melebihi kebutuhan gizi Bapak gitu. Jadi ada kelebihan di asupan lemak dan proteinnya gitu, sehingga Bapak kan bisa melebihi batas kebutuhannya itu. Karena Bapak kan kemarin makan makanan protein gitu kan, protein hewani, terus nggak ada protein nabatinya, terus makanannya yang digoreng gitu, tidak mengkonsumsi sayur dan buah ya kemarin tuh, sempat makan martabak juga. Jadi itu sih pemicu asupannya bisa melebihi dari yang seharusnya. Nah gitu ya Bu. Iya. Apakah itu berdampak buruk bagi saya Bu? Bisa Bapak, karena jika itu terus-menerus dikonsumsi itu bisa akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan Bapak gitu. Cara menurunkannya gimana Bu? Cara penurunannya itu Bapak bisa mengikuti anjuran yang saya anjurkan gitu. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Ya Bapak, jadi Bapak perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Tuh, ini ada leafletnya. Bagaimana Bapak? Agak susah ya Bu. Nggak susah kok Pak, saya yakin Bapak bisa menjalani diet tersebut asalkan Bapak ada niat dan kemauan yang keras demi kesehatan Bapak ke depannya. Berarti saya nggak boleh makan makanan yang digoreng gitu atau yang berlemak? Bukan nggak boleh Pak, tapi harus dikurangi. Sebenarnya Bapak sudah bagus, sudah mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya, tapi untuk makanan yang seperti tadi itu harus dikurangi. Pelan-pelan aja juga nggak apa-apa Pak, nggak harus langsung instan gitu, kan semua butuh proses. Apa yang harus saya lakukan untuk menurunkan kolesterol Bu? Itu bisa perbanyak konsumsi buah dan sayur seperti tadi, itu kan Bapak sudah bagus ya. Terus selain itu Bapak juga bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega 3 gitu, seperti kacang kedelai, ikan teri, dan lainnya. Terus juga Bapak bisa mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan makanan yang kaya akan serat gitu. Selain itu diimbangi dengan olahraga gitu. Terus juga jangan lupa untuk mengontrol berat badan gitu Pak. Iya, terus habis itu ada karbohidrat yang dianjurkan, yaitu seperti beras gitu, roti, ubi, kentang, atau makanan kue yang dibuat sendiri tapi menggunakan minyak yang sedikit atau tanpa lemak itu. Terus makanan yang tidak dianjurkan itu kayak crackers berlemak atau menggunakan itu tadi seperti minyak yang berlebihan gitu. Terus untuk sumber protein hewaninya, bahan makanan yang dianjurkan itu bisa kayak daging ayam tanpa kulit gitu, terus susu skim cair dan telur putih dan lain-lainnya. Terus bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk protein hewani itu seperti jeroan, kuning telur itu pun dibatasi gitu, susu kental manis dan sebagainya. Kemudian ada protein nabati yang bahannya itu dianjurkan seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, yang tidak dianjurkan itu kalau misalkan dimasak dengan santan gitu, lalu digoreng dengan menggunakan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit gitu. Kalau sayuran itu semua sayuran boleh, tapi lebih baik dianjurkan itu dimasak dengan cara dikukus, direbus, disetup, atau ditumis menggunakan minyak kelapa gitu, minyak jagung, minyak kedelai. Terus untuk bahan yang tidak dianjurkan itu untuk sayuran yang dimasak itu menggunakan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Nah, buahnya itu
semua boleh dikonsumsi, ada mau dikonsumsi secara langsung ataupun dalam bentuk jus gitu. Tapi kan lebih baik dikonsumsi secara langsung ya. Terus buah yang tidak dianjurkan itu buah yang diawetkan dengan gula gitu, seperti buah kaleng dan buah kering gitu. Kalau sumber lemaknya itu yang dianjurkan minyak jagung, minyak kedelai, kacang tanah, dan lainnya. Kalau misalkan yang tidak dianjurkan dari sumber lemak itu minyak kelapa sawit, mentega, margarin, seperti itu. Oh ya, sebelumnya apakah Bapak merokok? Tidak. Bagus kalau tidak merokok, karena jika Bapak merokok itu harus bisa berhenti merokok untuk mencegah menaiknya kadar kolesterol Bapak gitu. Baik, Bu. Apakah Bapak sudah mengerti sampai di sini? Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, tetapi nanti ya, misalkan Bapak ada pertanyaan dan masih ada yang kurang jelas atau belum dapat dipahami, Bapak bisa mengkontak saya di nomor telepon yang tertera di kertas hadiah. Kertas ini berarti buat saya, Bu? Iya Pak. Hasil. Iya Pak. Berarti kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan Bapak sudah jelas gitu, kita cukupkan sampai di sini konseling gizinya. Nanti akan ada rencana konseling gizi berikutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu 1 minggu ke depan ya Pak. Sampai berjumpa di 1 minggu ke depan ya Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.